Ada sebuah kalimat yang kini mengguncang jagat media sosial. Datang dari mulut seorang publik figur yang kini juga menjadi pejabat publik, seorang anggota DPR RI, Uya Kuya. Dengan nada santai, ia menyebut bahwa penghasilan 3 juta rupiah sehari itu kecil baginya. 3 juta sehari. Bagi dirinya mungkin itu angka biasa. Tapi bagi jutaan rakyat yang ia wakili di parlemen, 3 juta sehari bukan sekadar besar, melainkan sebuah mimpi yang nyaris mustahil. Mari kita bandingkan. Seorang buruh pabrik di Bekasi, Karawang, atau Batam, bekerja 8 hingga 12 jam sehari. Upah yang ia terima rata-rata hanya 3–4 juta rupiah dalam sebulan penuh. Seorang petani di pedalaman Jawa atau Sumatera, membanting tulang di sawah, masih sering harus menjual hasil panennya dengan harga murah, dan penghasilannya bahkan tidak sampai Rp1 juta per minggu. Seorang nelayan yang berangkat sebelum fajar, menantang badai, seringkali hanya pulang dengan uang 100.000 atau 200.000. Itu pun kalau laut sedang bersahabat. Dan kini, seorang anggota DPR, yang digaji dari uang rakyat, yang diberi amanah untuk memperjuangkan nasib rakyat, dengan ringan menyebut 3 juta sehari itu kecil. Saudaraku, apakah ini bukan sebuah ironi? Apakah ini bukan tamparan keras bagi rakyat kecil yang setiap hari menahan lapar, memutar otak agar bisa bertahan hidup? Uya Kuya bukan lagi sekadar artis. Ia kini duduk di kursi empuk Senayan, bergaji lebih dari 60 juta rupiah per bulan, ditambah berbagai tunjangan, fasilitas, dan kemewahan yang dibayar oleh keringat rakyat. Dan rakyat percaya bahwa siapapun yang duduk di DPR akan menjadi suara mereka, pembela mereka. Namun apa jadinya bila seorang wakil rakyat justru memperlihatkan jurang perbedaan dengan ucapan seperti itu? Mari kita resapi. Rata-rata pendapatan orang Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik hanya sekitar 3–4 juta rupiah per bulan. Itu pun banyak yang lebih rendah. Bahkan jutaan pekerja masih harus hidup dengan upah minimum di bawah 2 juta rupiah. Artinya, 3 juta sehari sama dengan 90 juta sebulan. Sebuah jumlah yang 20–30 kali lipat lebih besar daripada pendapatan rakyat yang diwakili. Lalu, ketika seorang wakil rakyat menyebut angka itu kecil, tidakkah itu menusuk hati? Tidakkah itu menciptakan luka sosial yang dalam? Bayangkan seorang ayah di kampung, bekerja keras sebagai tukang ojek, hanya mampu membawa pulang 100.000 rupiah setelah seharian keliling. Bayangkan seorang ibu yang harus mengatur 50.000 rupiah untuk bisa makan sekeluarga seharian. Lalu mereka mendengar ada anggota DPR berkata bahwa 3 juta sehari itu kecil. Apa yang mereka rasakan? Pahit, perih, seakan jerih payah mereka tidak ada harganya. Inilah wajah kesenjangan kita hari ini. Di satu sisi, rakyat kian tercekik harga sembako, listrik, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi lain, wakil rakyat bisa tertawa dan meremehkan angka yang bagi masyarakat adalah kehidupan. Kita tidak menafikan bahwa Uya Kuya bekerja keras dalam karirnya di dunia hiburan. Kita tahu ia punya bisnis, punya nama besar. Tapi ketika ia kini duduk sebagai wakil rakyat, standar moralnya berubah. Kata-katanya bukan lagi sekadar opini pribadi, melainkan cermin sikap seorang pejabat negara. Dan disitulah persoalannya. Seorang wakil rakyat harusnya menaruh empati, memahami bahwa bagi rakyat jelata, 1.000 rupiah saja punya arti besar. Seorang wakil rakyat harusnya berhati-hati dalam bicara, karena setiap kata bisa menjadi luka atau harapan. Saudara-saudara, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa banyak dari kita yang masih harus menunda bayar sekolah anak karena gaji tak cukup? Berapa banyak yang harus rela makan seadanya demi bisa menabung sedikit? Berapa banyak yang harus menahan sakit karena tak mampu berobat ke rumah sakit? Dan semua itu terjadi, sementara wakil kita di DPR bisa bilang bahwa 3 juta sehari kecil. Inilah saatnya kita membuka mata. Ucapan itu viral bukan karena rakyat iri, tapi karena rakyat kecewa. Karena rakyat merasa diremehkan. Karena rakyat merasa suara mereka tidak diwakili. Uya Kuya mungkin akan mengklarifikasi, mungkin akan meminta maaf. Tapi rakyat sudah melihat dengan jelas bahwa ada jurang besar yang memisahkan kehidupan mereka dengan kehidupan wakil mereka. 3 juta, bagi rakyat adalah harapan bagi kehidupan. 3 juta bisa jadi modal usaha kecil, bisa jadi biaya kuliah 1 semester, bisa jadi biaya berobat di rumah sakit. Tapi bagi seorang anggota DPR, 3 juta hanyalah angka kecil. Saudaraku, ini bukan sekadar tentang Uya Kuya. Ini adalah tentang kita, tentang realitas bangsa ini, tentang wakil rakyat yang sering lupa siapa yang mereka wakili. Kita tidak butuh wakil rakyat yang meremehkan jerih payah rakyat. Kita butuh wakil rakyat yang mengerti, yang merasakan,
Ia menghargai arti setiap rupiah bagi mereka yang bekerja keras di bawah terik matahari. Karena sesungguhnya, jabatan bukan tentang seberapa tinggi kita duduk, tapi seberapa rendah hati kita menunduk untuk mendengar suara rakyat. Dan bahwa rakyat masih menunggu Uya-Kuya yang dulu, Uya-Kuya yang membela yang kecil, yang memperjuangkan yang lemah, yang tidak pernah meremehkan arti 3 juta rupiah. Karena sejatinya, kekayaan seorang wakil rakyat tidak diukur dari berapa banyak harta yang ia punya, tapi seberapa besar empati yang ia miliki kepada rakyat yang diwakilinya.